Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar, ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Ini ada di halaman 97 sampai dengan 102. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Materi pembelajaran 4 yang pertama adalah ayo mengamati. Budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, sekolah siswi mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Baik, kita amati gambarnya di sini anak-anak. Ini anak-anak sedang melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan kelas ini, lingkungan sekolah di sini. Kita amati di sini ada pembagian tugas anak-anak. Ada yang bertugas mencabuti rumput, ada yang bertugas menyapu, ada yang bertugas mengumpulkan sampah, dan ada juga yang bertugas untuk membuang sampah. Di sini kelihatan anak-anak bekerja bakti dengan hati yang senang. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tambahan materi. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama, saling berbagi dan tolong-menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Gotong royong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, juga di masyarakat. Manfaat gotong royong adalah yang pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Yang ketiga, menjalin kerukunan. Dan yang keempat adalah mempererat persaudaraan. Gotong royong di rumah, contohnya adalah, ini Ibu memberi contoh gotong royong di rumah. Yang pertama adalah membersihkan rumah. Yang kedua, mengatur perabot rumah. Yang ketiga, membuat taman di rumah. Dan yang keempat adalah membersihkan kebun di belakang rumah. Gotong royong di sekolah contohnya adalah, yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, membersihkan kelas. Dan yang ketiga adalah menata meja dan kursi dan perabot di kelas. Selanjutnya, gotong royong di masyarakat contohnya adalah, yang pertama, membersihkan lingkungan kampung. Yang kedua, mendirikan pos ronda. Yang ketiga, gotong royong mendirikan rumah. Dan yang keempat adalah memakamkan orang yang meninggal. Ibu lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan isi teks bacaan tersebut. Apa yang dapat kamu simpulkan dari diskusimu? Tulis kesimpulanmu. Dari teks bacaan di atas yang sudah Ibu bacakan tadi dan dari gambar anak-anak, bisa diambil kesimpulan, dengan bergotong royong, pekerjaan yang berat akan terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Tadi anak-anak mengerjakan bersama-sama dan sudah dibagi tugas masing-masing. Dan pekerjaan cepat selesai. Karena dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan cepat selesai. Di sekolah siswi, siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka saling menjaga kerukunan beragama di sekolah. Ibu lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Buatlah daftar tentang berbagai macam agama di sekolahmu. Baik, Ibu ingatkan kembali anak-anak. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Anak-anak masih ingat? Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Katolik, yang ketiga adalah Kristen, keempat Hindu, kelima Buddha, dan agama yang keenam adalah Konghucu. Ini kita diminta untuk membuat daftar berbagai macam agama yang ada di sekolah.
Ini hasil pengamatannya. Ibu hanya memberi satu contoh saja anak-anak. Di sini, misalkan hasil pengamatan jumlah siswa sesuai agama setiap kelas. Di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Perlu anak-anak ketahui, di sini ini adalah huruf Romawi anak-anak. Ini Ibu misalkan untuk kelas 1 yang beragama Islam 12, Katolik 2, Kristen 3, Hindu 2, Buddha 1, Konghucu kosong, tidak ada. Untuk kelas 2 yang beragama Islam 13, Katolik 2, Kristen 2, Hindu 1, Buddha 1, Konghucu 1. Untuk kelas 3, Islam 11, Katolik 3, Kristen 2, Hindu 1, Buddha 2, Konghucu 1. Untuk kelas 4, ini datanya Islam 14, Katolik 1, Kristen 1, Hindu 2, Buddha 1, Konghucu kosong. Selanjutnya untuk kelas 5 yang beragama Islam 12, Katolik 2, Kristen 2, Hindu 1, Buddha 1, Konghucu 1. Untuk kelas 6 yang beragama Islam 13, Katolik 2, 3 Kristen 3 orang, Hindu 1 orang, Buddha 2 orang, dan Konghucu 1 orang. Baik, Ibu lanjutkan anak-anak. Ayo berkreasi. Setiap kelompok memilih salah satu kelas. Setiap siswa mencari informasi tentang agama yang dianut siswa pada kelas yang dipilih. Warnailah peta-peta berikut untuk menyajikan data di atas. Ini hasil pengamatan Ibu mengambil untuk kelas 2 anak-anak. Ini tadi yang beragama Islam ada 13, maka kita beri warna anak-anak, jumlahnya 13. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah tepat 13. Jangan lupa di sini ada keterangan setiap peta menggambarkan satu siswa. Kalau 13 siswa berarti 13 peta. Hati-hati di sini untuk agama Kristen dan Katolik ini dibalik. Di tabel tadi Katolik di atas, Kristen di bawah. Kalau ini Kristennya di depan. Jadi kalau jumlahnya tidak sama, ini harus berhati-hati, jangan terbalik. Ini tadi Bu Kristen, contohnya 2 untuk kelas 2. Katolik juga 2. Selanjutnya yang beragama Hindu 1 orang, yang beragama Buddha 1 orang, dan yang beragama Konghucu juga 1 orang. Anak-anak, ini Bu hanya memberi satu alternatif. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain sesuai di sekolah anak-anak masing-masing. Sebelum membersihkan kelas, Siti membeli beberapa barang. Sabun, tisu, dan lap kain yang digunakan untuk membersihkan kelas. Perhatikan harga barang-barang tersebut. Ini sabun harganya Rp400, tisu harganya Rp800, dan lap kain harganya adalah Rp600. Kita lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Siti akan membeli barang-barang di atas. Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya. Gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. Kalau di materi sebelumnya kita diminta menulis, sekarang kita diminta menggambar anak-anak. Uangnya di sini Rp500, ditambah Rp500, ditambah Rp500. Kita hitung, 500 ditambah 500, jari 5, angkat jari 5, angkat jari 5, 1000. Angkat jari 5 lagi, 500, 1500. Jadi di sini jumlah uangnya adalah Rp1.500. Rp1.500 akan kita tukar anak-anak. Ini Ibu memberi alternatif karena di sini harganya 400, 800, 600, kelipatan dari 200, maka ini Ibu memberi alternatif ditukar dengan uang pecahan 200-an. Bagaimana? Ini
agar uang pecahan ini sama nilainya 1.500. Kita hitung anak-anak. Angkat jari 2. Ini satu jari nilainya 100. Angkat jari 2, 200. 2 lagi 400. 2 lagi 600. Tambah 2, 800. Tambah 2, 1000. Tambah 2 lagi 1.200. Tambah 2 lagi 1.400. Tambah 1, 1.500. Jadi uang Rp1.500 di sini, uang pecahan 500-an 3 bisa ditukar dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uang pecahan 200-an dan 1 pecahan uang 100-an. Selanjutnya, uang 2.500 anak-anak di sini, 1.000 ditambah 1.000, 2.000 ditambah 500, 2.500. Jadi jumlah uangnya adalah Rp2.500. Ini kita tukarkan. Ibu memberi satu contoh saja. Ini anak-anak bisa menukarkan dengan jumlah uang yang lain, pecahan yang lain, asalkan nilainya sama, yaitu Rp2.500. Ini Ibu tukarkan dengan uang 500-an berjumlah 5. 500 ditambah 500, kalau ini dipasangkan 1.000. 500 ditambah 500 dipasangkan 1.000. 1.000, 2.500. Jadi 5 pecahan uang 500-an sama dengan Rp2.500. Ibu lanjut membahas anak-anak bermain tukar uang. Di sini tampak Siti dengan temannya sedang bermain tukar uang. Siti menukarkan uang dan temannya harus menukar uang Siti dengan pecahan uang yang lain yang senilai. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Buatlah pecahan dari uang 100-an, 200-an, 500-an, dan 1.000-an. Lakukan permainan dengan teman sebangku. Ini anak-anak bisa membuat uang mainan sendiri dengan cara menjiplak uang logam mulai dari 100-an, 200-an, 500-an, dan 1.000-an. Caranya, letakkan uang logam di bawah kertas. Di bawah kertas putih anak-anak biasanya. Setelah itu, jiplak dengan pensil seperti ini. Seperti Ibu yang sudah Ibu contohkan ini. Ini ada uang 100-an, 200-an, 500-an, dan 1.000-an. Ini anak-anak bisa membuatnya banyak, lebih dari satu. Setelah itu bisa kita gunakan untuk melakukan permainan tukar uang. Pasti bisa ini anak-anak membuat sendiri nih. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.